Assalamualaikum Mas Bro, Mbak Bro, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini Rasti akan ngebahas film yang berjudul Lauriter Odyssey. Lauriter Odyssey berkisah tentang pencarian seorang ayah yang percaya bahwa putrinya telah diculik oleh pedagang manusia, dan sebuah perusahaan Aladin menawarkan untuk menemukan putrinya jika dia bisa membunuh seorang novelis muda. Plot novelnya melibatkan seorang pahlawan yang berusaha menggulingkan penguasa tirani. Entah bagaimana, novel tersebut tampaknya berdampak pada kehidupan di dunia nyata. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Namanya Guaning, seorang lelaki paruh-baya bermimpi melihat bangunan seperti istana. Di sana, putrinya yang bernama Jusi memanggilnya. Seperti biasa, setelah terbangun, Guaning menulis setiap mimpinya. Hari ini, genap 6 tahun di mana Jusi diculik. Saat Guaning menggunakan teropong, dia melihat mobil yang dulu menculik Jusi. Dengan kemampuannya, Guaning melempari mobil itu dengan batu, sehingga mobil itu menabrak tepian batuan. Saat pengemudi itu turun, langsung dihajar oleh Guaning, sambil menanyakan di mana anaknya berada. Dari belakang, Guaning dipukul hingga pingsan. Karena ketakutan, kedua orang itu pun kabur. Setelah siuman, Guaning membuka mobil itu, dan ternyata banyak anak yang dikurung. Tetapi anaknya tidak ada di situ. Dari belakang, polisi sudah mengepungnya. Guaning pun ditangkap karena menjadi tersangka penculikan anak. Di dalam mobil, Guaning bermimpi saat bersama anak dan istrinya. Juga diperlihatkan istana di seberang jurang. Di sana Jusi meminta tolong saat dililit beberapa akar. Saat Guaning terbangun, seorang polisi memegang foto Jusi. Guaning pun mengamuk dan merebut foto itu. Di seberang jalan terlihat seorang wanita melambaikan tangannya. Karena terdesak, Guaning melarikan diri bersama wanita itu. Diketahui wanita itu bernama Tuling. Tuling mengira kalau Guaning adalah lelaki yang selama ini dia cari, karena Guaning sedang mencari putrinya yang diculik, dan setiap tidur Guaning bermimpi sebuah kerajaan. Tuling berjanji akan membantu menemukan putrinya. Karena keadaan terdesak, akhirnya Guaning pun bersedia. Di dunia novel, seorang lelaki bernama Kong Wen dikejar oleh anak buah Red Money. Saat terjepit di pinggir jurang, Kong Wen diselamatkan oleh kakaknya dan menyuruh Kong Wen untuk pergi ke barat dengan mendorongnya ke dalam jurang. Kong Wen yang ingin membantu kakaknya berhasil naik kembali. Tetapi kakaknya berhasil dibunuh oleh anak buah Red Money yang bernama Riken. Karena punggungnya tertusuk pedang, Riken dengan mudah dihabisi oleh Kong Wen. Kong Wen yang lelah karena selama bertahun-tahun lari dari kejaran Red Money, bertekad untuk mencari keadilan dan menghadapi Red Money. Saat akan pergi, ada bisikan-bisikan kecil yang mengganggunya. Tiba-tiba, jubah dari Riken menempel ke tubuh Kong Wen. Dan mengatakan akan membantunya melawan Red Money. Kong Wen pun berangkat menuju istana Red Money yang ada di kota awan. Kembali ke dunia nyata,
Di sebuah perusahaan yang bernama Aladin, seorang CEO yang bernama Li Wu sedang menjelaskan tentang aplikasi baru dari perusahaannya. Di saat itu juga Tuling dan Guaning sampai di situ. Diketahui, Tuling adalah kepala bagian informasi dari perusahaan Aladin. Di situ Guaning menanyakan bagaimana cara menemukan putrinya. Tuling mengatakan bahwa anaknya telah ditemukan dengan memperlihatkan foto beberapa anak kecil. Karena Guaning hanya memiliki foto Jushi saat kecil, dia tidak mengenali anaknya yang telah dewasa. Tuling memberi saran agar Guaning melakukan tes DNA. Tuling juga memperlihatkan siaran langsung seorang novelis yang sedang menceritakan kisah Red Money, pertarungan antara Riken, Kongwen, dan kakaknya. Ternyata itu sama persis dengan mimpi Guaning. Sang novelis melanjutkan ceritanya kalau Red Money menyadari kalau Kongwen sedang menuju ke istananya, sehingga luka lama di kepala Red Money kambuh. Di saat itu juga Li Wu pingsan. Saat tersadar, Li Wu mengetahui dari Tuling kalau novelis itu sedang menceritakan Red Money yang sedang terluka dan telah menemukan orang yang bisa membantunya. Tuling memberi syarat kepada Guaning kalau ingin bertemu anaknya, dia harus membunuh seseorang, yaitu sang novelis. Karena novel yang ada di siaran langsung itu berdampak terhadap kesehatan Li Wu. Novel itu berjudul Pembunuh Dewa. Pengarangnya bernama Lu Kongwen. Di novel itu ada karakter yang bernama Red Money. Setiap kali Red Money sakit ataupun terluka, Li Wu akan pingsan. Itu sudah terjadi beberapa kali. Pihak Aladin sudah mencoba menghentikan novel itu secara legal, tetapi tidak berhasil. Rencananya, novel itu akan selesai dalam 3 hari ini. Melihat dari jalan ceritanya, jika Red Money mati, Li Wu juga akan mati. Guaning sebenarnya tidak mempercayai itu, tetapi demi bertemu dengan anaknya, Guaning menyanggupinya dan diberi waktu 3 hari untuk membunuh Kongwen. Keesokan harinya, Guaning pergi ke kota Sungai Kembar dan mengingat pesan Tuling kalau harus melaporkan semua mimpinya. Hari ini dia bermimpi bahwa Kongwen telah meninggalkan Gunung Di untuk mencari Red Money di kota Awan. Untuk 200 mil pertama, Kongwen merasa kesulitan. Setelah sampai di dermaga, Kongwen menaiki perahu menuju ibu kota. Gelombang aneh dan hewan air membuat Kongwen merasa takut. Tapi yang lebih ditakutkannya adalah pertarungannya dengan Red Money. Di dunia nyata, Guaning telah sampai di kota Sungai Kembar dan berhasil menemukan Lu Kongwen. Mengikutinya dari dia bermain sepak bola, makan, sampai menuju ke perpustakaan. Ternyata Kongwen telah mengetahui kalau Guaning dari awal telah mengikutinya. Guaning berdalih kalau dia adalah penggemarnya. Saat itu juga Tuling menelpon dan menanyakan mengapa tidak membunuh Kongwen. Tuling juga memberi peringatan agar segera menyelesaikan tugasnya. Guaning yang sedang berbincang dengan Kongwen dikejutkan dengan mobil yang akan menabrak mereka. Tetapi Kongwen berhasil menyelamatkan Guaning. Ternyata mobil yang berusaha menabraknya dari perusahaan Aladin. Dengan terburu-buru, Guaning pergi. Tetapi buku catatan mimpinya terjatuh dan diambil oleh Kongwen. Saat Kongwen membacanya, dia terkejut dengan isi mimpi Guaning. Ternyata sama persis dengan cerita novelnya. Di dunia novel, sekarang Kongwen telah berada di kota Awan. Di tengah keramaian, Kongwen mengira itu adalah karnaval. Tetapi seseorang menjelaskan kalau ini adalah arak-arakan untuk menyembah Red Money. Ternyata di kota Awan ada beberapa distrik yang sedang berperang. Red Money memimpin distrik naga. Setelah Red Money memberikan perintah, semua orang mengeluarkan senjata dan menyerang. Ternyata arak-arakan itu bukan karnaval tetapi peperangan. Red Money merupakan penguasa yang kejam. Dia ingin menguasai kota Awan dan menyerang distrik yang membangkang.
Setelah berhasil membumi hanguskan distrik, pengikut Red Mane menjarah dan membunuh orang-orang tanpa ampun. Dari jauh, datang pasukan berkuda milik Red Mane dan memperingatkan agar mengosongkan distrik ini. Dari jauh, Taro hanya menyaksikan kejadian itu. Di dunia nyata, saat Guaning terbangun, ternyata Tuling sudah menunggunya. Karena Guaning belum juga membunuh Kong Wen, Tuling menghajarnya dan merendam Guaning ke dalam bak mandi. Di situ, Kong Wen menelpon, ingin mengembalikan buku catatan Guaning. Akhirnya, Guaning pergi berdua. Karena Kong Wen membaca catatan Guaning, sehingga Kong Wen terinspirasi untuk melanjutkan novelnya. Di depan rumah tua, Kong Wen mendapat ide merebut catatan Guaning dan melanjutkan kisah novelnya. Kong Wen yang mengikuti pasukan jubah merah berhenti karena melihat seorang anak kecil yang bernama Jusi. Jusi yang sebatang kara karena kehilangan orang tuanya, sekarang dia juga kehilangan satu-satunya orang yang menjaganya. Saat Jusi memainkan serulingnya, jubah merah mendengarnya dan berbalik. Jusi yang menyadari hari mulai gelap mengajak Kong Wen untuk pergi. Karena di distrik ini orang-orang dilarang untuk keluar malam. Tetapi jubah merah telah berada di atasnya dan mengejar Kong Wen dan Jusi. Ternyata saat malam tiba, jubah merah tak bisa bergerak. Kembali ke dunia nyata. Dengan bersembunyi, Guaning mencoba membunuh Kong Wen dengan melemparinya dengan batu. Guaning juga berusaha mengambil buku catatannya, tetapi Kong Wen memegangnya dengan erat. Saat akan memukul kepalanya dengan batu, Guaning mendengar seorang anak kecil menyanyikan lagu yang biasa anaknya nyanyikan. Guaning mencari arah dari mana suara itu berasal. Setelah ditemukan, Guaning menanyakan di mana orang yang mengajarinya bernyanyi. Karena ketakutan, anak itu pun lari. Di tengah pengejarannya, Guaning bertemu dengan Wu Changhe, orang yang dulu menculik putrinya. Dengan mencekiknya, Guaning menanyakan di mana putrinya. Wu Changhe menjelaskan kalau dulu dia masih amatiran, sehingga membius Jusi secara berlebihan, sehingga Jusi ditinggal di dalam karung. Karena marah, Guaning berniat membunuhnya, tapi dihalangi oleh Tuling dan menyuruh Guaning untuk kembali ke hotel sebelum polisi datang. Guaning yang mengetahui kalau Jusi telah meninggal menanyakan siapa 5 anak di foto itu. Karena Li Wu ikut mendengarkan, dia menyuruh Tuling untuk memberi motivasi kepada Guaning. Tetapi Tuling menutup percakapannya dengan Li Wu. Tuling menyuruh Guaning melupakan misinya untuk membunuh Kong Wen. Tetapi Guaning meminta Tuling untuk menyerahkan Wu Changhe untuk membalas kematian Jusi. Akhirnya Li Wu datang dengan raut kecewa karena Tuling mengabaikan perintahnya. Di dunia novel, Jusi menceritakan tentang Red Mane. 皇帝有2个最喜爱的爸，一个叫九天，不上朝。大师都皇帝死了，吃饭。九天听说了，跑到皇都要见皇帝，说：“好兄弟，你要听话，封你做大。”赤发就跟他打起，九天死了，足。赤
事发时便下令城里18个坊成了打仗。 Setelah sampai di depan rumah, Jushi mengatakan kalau di distrik ini lukisan sangat berharga. Orang-orang menjarah demi lukisan. Dulu, orang tuanya pergi saat jam malam, dan sampai sekarang mereka tak pernah kembali. Karena hari sudah siang, orang-orang datang mengepung rumah Jushi untuk mengambil lukisan. Kembali ke dunia nyata. Di gerimisnya hujan, Kongwen mengatakan kalau hidupnya tidak ada artinya lagi, karena orang tuanya telah mati. Seandainya ada orang yang mendorongnya, dia akan sangat berterima kasih. Tetapi Kongwen mengatakan kalau di dalam novel itu, Kongwen dan Jushi tidak ada harapan untuk hidup karena telah terkepung. Guaning mengingatkan kalau Kongwen masih punya jubah bermata satu untuk membantunya. Kongwen pun melihat catatannya kembali dan juga akan memasukkan karakter Guaning sebagai pasukan jubah merah. Sedangkan Guaning teringat akan Jushi dan novel Kongwen yang mempengaruhi kesehatan Liwu. Sekarang Guaning percaya kalau novel Kongwen berpengaruh kepada kehidupannya dan Liwu. Saat akan berbalik, Kongwen terpeleset, tetapi masih bisa diselamatkan oleh Guaning. Di dunia novel, jubah bermata satu lepas dari badan Kongwen dan menghabisi semua penjahat. Karena selama ini jubah bermata satu telah meminum banyak darah Kongwen, sehingga Kongwen dapat mengendalikannya. Akhirnya, jubah itu kembali ke badan Kongwen. Di kehidupan nyata, Guaning memberitahu Tuling kalau dia tidak akan membunuh Kongwen, tapi justru akan melindungi Kongwen. Tuling yang telah sampai di depan rumah Kongwen mendengarkan percakapan mereka bahwa ayah Kongwen dan Liwu adalah rekan bisnis. Karena terjadi kecelakaan, ayah Kongwen pun mati. Tuling yang mendengar kenyataan itu juga memutuskan untuk meninggalkan Liwu. Kongwen dan Guaning pergi ke tempat yang aman, sedangkan Tuling berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Liwu. Kongwen yang telah sampai melanjutkan novelnya. Di dunia novel, Kongwen dan Jushi telah sampai ke istana Red Mane. Di situ terlihat banyak pasukan jubah merah. Saat Kongwen mendekati jubah merah, mereka tidak bergerak. Masyarakat di distrik ini ternyata telah ditipu. Bukan karena akan dibunuh oleh jubah merah kalau keluar malam, tetapi jubah merah tak bisa bergerak di malam hari. Di dunia nyata, anak buah Liwu menemukan persembunyian Kongwen dan Guaning. Kongwen melanjutkan novelnya, sedangkan Guaning mencoba menghadapi anak buah Liwu. Saat terdesak, anak buah Liwu menyuntik dirinya, sehingga Guaning kewalahan menghadapinya. Akhirnya, Tuling datang membantunya. Karena dibantu oleh Tuling, akhirnya anak buah Liwu dapat dikalahkan.
Tetapi Kong Wen tertusuk pisau dan dibawa ke rumah sakit. Di sana Liu datang dengan senyum kemenangan karena novelnya tidak dapat diteruskan. Tetapi selain melempar dengan akurat, Guaning juga bisa meneruskan novel Kong Wen dengan catatan mimpinya. Akhirnya Guaning melanjutkan novelnya. Di dunia novel, Kong Wen dan Jushi melanjutkan langkahnya menyusuri tangga. Di situ Jushi mendengar seperti suara genderang. Ternyata suara itu detak jantung Redmane. Redmane pun bangun dari tidurnya. Redmane mencium aroma Kong Wen yang tidak asing baginya dan mengetahui kalau Kong Wen anak dari sahabatnya yang telah dibunuh olehnya. Kong Wen dan Jushi diajak ke tempat ayah Kong Wen dikubur dan menantang Kong Wen untuk berduel. Saat Kong Wen tak berdaya, Jushi meniup serulingnya. Redmane yang terganggu dengan suara seruling memasukkan Jushi ke dalam perutnya. Tetapi Jushi terus memainkan serulingnya sehingga jubah merah datang. Ternyata jubah merah adalah ayah Jushi. Akhirnya, Redmane dapat dikalahkan, dan Jushi bertemu lagi dengan ayahnya. Di dunia nyata, Guaning juga menemukan Jushi, dan film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.